saya tetap menceritakan bahwa Yesus adalah Allah yang dahsyat. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Yesus pencipta langit dan bumi. Yesus pemilik kunci kerajaan surga dan kunci segala kunci maut. Dan hanya kepada Yesus manusia memperoleh keselamatan. Hanya pada Yesus manusia memperoleh keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Firman Allah, hanya ada satu nama yang dianugerahkan di dalam dunia ini yang olehnya dapat kita selamatkan, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan hadir dalam hidup saya. Tuhan memilih saya. Banyak yang menolak. Banyak. Saya dulu dilahirkan sebagai orang Islam dan saya orang yang sangat membenci kekristenan di masa lalu. Karena bagi saya sebaik-baiknya agama adalah Islam. Tapi begitu saya bertemu dengan Yesus secara pribadi dan saya memperoleh kasih karunia-Nya, mengalami mukjizat kuasa kesembuhan setelah saya mengalami sakit penyakit dan divonis oleh dokter tidak ada harapan lagi untuk hidup, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan mulai saat itu saya bertemu dan dibawa oleh Yesus, oleh kuasa rohnya untuk mengenal Dia. Tapi saya pun menolak. Sampai sekian lama saya menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena bagi saya, bagi seorang yang dilahirkan dengan nama Muhammad Nur Rahman, nggak masuk akal bahwa Yesus itu adalah seorang Tuhan. Isa itu adalah seorang Tuhan. Itu tidak masuk akal. Proses waktu berjalan hingga akhirnya saya menghuni lembaga permasyarakatan dan saya berada dalam penjara. Proses di mana saya akhirnya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan beliau kembali. Dan mulai hari itu saya menetapkan hati saya untuk mengikuti Yesus. Dan saya serahkan seluruh hidup dan kehidupan saya, keluarga saya kepada Yesus. Dan saya belajar untuk melayani Yesus hingga hari ini. Dan saya menjadi orang Kristen bukan secara agamawi, tapi secara pribadi. Karena saya telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi anaknya yang kekasih, untuk menjadi hambanya, untuk menjadi pribadi sebagai pengikut-pengikut Kristus. Maka saya disebut Kristen. Jadi kekristenan saya adalah kasih karunia. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan saya untuk pergi meninggalkan Dia. Jadi selalu saya sampaikan kepada sahabat dimanapun berada dan juga jemaat terkasih bahwa proses mengikuti Yesus itu sangat menyakitkan secara daging. Sangat menghabisi saya, menghabisi kegarangan saya di masa lalu yang begitu membenci kekristenan. Dan hari ini saya begitu mencintai kekristenan, mencintai Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya menyaksikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hingga hari ini saya menjadi seorang gembala sidang di sebuah gereja, itu hanya karena kasih karunia oleh Tuhan. Dan saya terus tetap memberitakan Injil dimanapun saya diarahkan dan digerakkan oleh Roh Kudus itu. Dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, Indonesia bagian utara sampai Indonesia bagian selatan, saya pergi saja memberitakan Injil dan menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Dan di saat saya boleh menyatakan Yesus, maka tanda-tanda dan mukjizat itu menyertai. Dan pertanyaan yang ketiga, saudaraku, yang sering ditanyakan kepada saya adalah, Pak Paulus, setelah Pak Paulus menjadi orang Kristen, apakah Pak Paulus membenci agama Bapak yang lama? Dan Bapak juga tidak menyukai kitab suci Bapak yang lama? Saya sampaikan begini, saudaraku. Saya beri jawaban bahwa saya tidak boleh membenci siapapun. Di dalam Kristus tidak ada rasa benci, saudaraku. Kalau dulu saya seorang yang tidak mengenal Yesus, dan hari ini saya menjadi pribadi yang mengenal Yesus, itu semua hanya karena kasih karunia daripada Yesus dalam hidup saya. Bukan karena hebat dan kuat gagah saya, bukan karena saya layak. Tidak, saya orang yang sangat jahat di masa lalu. Orang yang sangat membenci kekristenan, apapun alasannya. Kristen itu kafir, Kristen itu syirik, musyrik, dan harus dilaknat. Tapi hari ini di saat saya sudah menerima Yesus, saya tetap berdamai. Saya tetap berdamai dengan keluarga-keluarga besar saya yang masih Islam. Dan saya tetap menghormati kitab suci mereka, karena saya sudah keluar dari Islam dan saya sudah menjadi orang Kristen. Jadi saya tidak punya hak lagi mencampuri
mengurusi, terlebih mengutuki atau mencampuri segala perihal di dalam aturan agama Islam. Karena agama Islam adalah saudara saya, keluarga saya, dan sahabat saya, tetangga saya, Indonesia saya. Maka dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu sebagai kasih yang pertama dan terutama, dan yang kedua adalah kasih sesama manusia, yang sama dengan hukum yang pertama dan terutama itu. Kalau di dalam bahasa Arabnya hablum minallah dan hablum minanas itu satu paket, saudaraku, yang tidak bisa terpisahkan. Jadi begitu saya menjadi orang Kristen, saya menjadi pengikut Yesus Kristus, yang saya sampaikan dan saya nyatakan ya hanya Yesus. Saya tidak boleh lagi mencampuri segala sesuatu tentang keislaman. Saya tidak boleh lagi mencampuri tentang segala sesuatu yang ada dalam kitab suci itu. Tapi kalau orang bertanya kepada saya jawab seperlunya. Dan hari ini di saat saya sudah menjadi Kristen, saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Jadi yang saya pelajari, yang saya risalah adalah kitab suci yang namanya Alkitab, yang saya renungkan siang dan malam. Dan saya terus berbicara tentang Yesus, karena saya orang Kristen, pengikut Kristus. Dan di mulut saya tidak boleh ada kebencian dengan agama apapun. Di mulut saya tidak boleh ada rasa dengki dengan agama apapun. Karena di dalam Kristus ada kasih, saudaraku. Ada kasih. Bahkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan roh yang ada padamu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ketiga roh ini harus menguasai hidup kita, saudaraku. Bahwa kita harus hidup dalam iman percaya yang semakin kuat di dalam Yesus, tapi kasih kita pun semakin besar kepada Tuhan Yesus kita dan kepada sesama manusia. Jadi kita tidak boleh membenci siapapun, terlebih kita mencampuri agama yang lain. Tidak, saudaraku. Bahkan hari-hari ini viral di medsos, ada seorang pribadi yang ingin membela kekristenan. Saya katakan gak perlu kau bela kekristenan, kawan. Kalau kita sudah hijrah menjadi pribadi Kristen, maka yang kita bicarakan hanya Yesus saja, tidak boleh yang lain. Satu. Dan yang kedua, kekristenan tidak perlu dibela oleh siapapun. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Yesus itu gunung batu kita, keselamatan kita, kota benteng kita. Dia bunker kita. Di luar dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dikatakan di dalam kitab Injil, jika Injil kita sama sebagai orang Kristen, kasihlah musuhmu. Untuk seorang musuh aja kita wajib mengasihi. Terlebih yang bukan musuh, jangan kita jadikan musuh. Mari kita nyatakan kasih itu. Dan mari kita tertib dalam kehidupan iman kita. Tertib dalam bahasa aslinya adalah sound mind. Kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita akan membawa damai. Kalau kita tidak menjadi penurut-penurut Tuhan, kita tidak memiliki sound mind-nya Kristus dalam kegerakan kita, maka kita tidak akan pernah bisa membawa damai. Bahkan saya katakan, kalau ada orang yang mengaku Kristen tapi masih menghujat orang lain, belum ada Roh Kudus dalam hidupnya. Kalau ada orang yang mengaku Kristen tapi tidak nurut dengan perkataan Tuhan, bahkan merasa Kristen perlu dibela, salah kawan. Kristen gak pernah perlu dibela. Kita ini debu tanah. Yesus yang Maha Kuasa, Dia pembela agung kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di saat saya ditanya seperti itu, saya selalu katakan, begitu saya menjadi seorang pribadi Kristen, terlebih hari ini saya menjadi seorang gembala di suatu gereja, saya selalu katakan, hanya Yesus saja, satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya yang perlu kita teladani, satu-satunya yang perlu kita ikuti. Dan mari kita mengasihi semuanya. Mari kita menyatakan kasih kepada semua. Dan mari kita berdamai dengan semua. Karena musuh kita bukan darah dan daging. Efesus pasal yang ke-6 jelas mengatakan dalam perikop peperangan rohani, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya peperangan kita bukan melawan manusia,
Tapi peperangan kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Segala setan, segala kuasa roh jahat, begu gajah, begu pendek, begu momok, begu lato, itu harus kita sikat, saudaraku. Kita harus bebaskan setiap orang dari belenggu kutuk. Kita harus rebut setiap orang dari belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Bahkan kita bebaskan semua orang dari belenggu dosa. Dan kita bawa kepada keselamatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi gak layak kalau kita menjadi musuh bagi siapapun. Karena Kristus sendiri yang maha kuasa sekalipun, dia pribadi yang rendah hati, pribadi yang lemah lembut. Bahkan dia berkata, belajarlah kepadaku, karena aku pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi saya itu jadi orang Kristen sejak tahun 2003. Sekarang sudah menginjak 2025. Hidup saya full cobaan. Sangat mempengaruhi psikologis saya pribadi, terutama khususnya anak-anak saya. Kan jadi orang Kristen itu, perjuangan kita itu kan untuk melawan 3 hal yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu, kemudian dari sistem dunia ini. Sistem dunia ini kan banyak, dari banyak sektor ya, entah itu di sekolah atau lembaga pendidikan, pemerintahan, kemudian di tempat kerja, dan banyak sekali ya. Kemudian yang ketiga adalah dari si iblis. Nah, ini si iblis ini musuh. Kalau kita tidak mengikut Kristus, kita tidak akan tahu, tidak akan bisa membedakan mana roh-roh jahat dan mana yang berasal dari Roh Kudus. Karena Yesus Kristus itu sebagai pembatas yang tegas. Pembatas yang tegas antara dunia roh kegelapan dan dunia roh terang atau kekudusan. Jadi bagi yang mengikut Kristus masih senang menikmati hidup dalam kegelapan di dunia ini, segera bertobat. Karena itu menyeret dalam kehancuran ya. Jadi yang mencobai yang paling sampai nanti akhir zaman itu si iblis kan. Nah, begini, jika kita dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, itu kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, atau bahkan mengalahkan hawa nafsu ya. Tapi ternyata iblis ini nggak bisa tenang ya, masih terus mencobai dari sistem dunia yang ada ini ya. Lalu dia sendiri juga mencobai dengan hal-hal yang tak kasat mata, sihir, hal-hal yang familiar di negara kita, di Indonesia, yang berhubungan dengan ilmu-ilmu kegelapan, yaitu seperti santet, guna-guna, sihir, yaitu persekutuan manusia dengan agen-agen iblis yang ada di bumi ini, dengan berbagai predikat apapun, entah itu dukun atau segala macam, yang memang penyebutannya itu macam-macam dari di berbagai daerah di Indonesia ini ya, selalu ada. Karena memang iblis kan memang membangun kekuasaannya di setiap wilayah, di seluruh semesta ini ya. Jadi semakin orang jauh menjauhi Tuhan, bahkan tidak percaya sama Tuhan ya, semakin itu adalah kemenangan bagi iblis ya. Ini yang saya mau bilang, bahwa kalau di dalam hidup di dalam Kristus itu, kita beriman pada Kristus. Kristus itu penghubung yang jelas, yang menghubungkan manusia ada di bumi dengan Bapa, yaitu di kerajaan surga ya. Jadi karena Yesus Kristus sendiri adalah 100% manusia dan 100% Allah. Jadi saya, puji Tuhan, klik dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena saya sangat butuh guru sejati, saya sangat butuh pemandu hidup yang lurus ya, yang tidak abu-abu,
yang tidak membuka kesempatan bagi roh-roh jahat yang diantaranya yang biasa disebut itu jin, roh-roh yang dalam nama istilah apapun lah, tidak ada kompromi di situ, ya. Itulah yang kita perlukan. Kita hidup di dalam Yesus Kristus itu. Jadi pasti, jelas jalannya pasti, tujuannya pasti, pengajarannya pasti. Puji Tuhan. Kami di Gereja Ortodoks Indonesia dalam pengajaran Romo Daniel Biantoro, puji Tuhan, Romo Daniel sangat dikaruniai oleh Tuhan dengan karunia pengajaran yang luar biasa. Tuhan pakai untuk jadi berkat di Indonesia ini. Jadi senantiasa kami berdoa buat Romo Daniel Biantoro selalu sehat, panjang umur. Tuhan berkati setiap pelayanannya, Tuhan tambahkan segala kekurangannya, dan juga para pelayan imamat lainnya diberi sehat panjang umur untuk menegakkan Gereja Ortodoks Timuri Indonesia ini, di mana gereja para rasul yang melahirkan orang-orang kudus Tuhan, ya. Jadi iman Kristen saya semakin diteguhkan, pengenalan pengajaran Kristen saya semakin ditambahkan, semakin, karena di Gereja Ortodoks Indonesia, di Gereja Ortodoks Timur, pengajaran iman Kristen itu sangat kaya sekali, ya. Jadi sebagai orang yang mengaku beragama Kristen, pengikut Kristus, yang apalagi sejak lahir tumbuh dalam keluarga lingkungan Kristen, yang dalam perjalanan hidupnya masih gagal dalam iman, masih gagal dalam menemukan jati diri sebagai pengikut Kristus. Kiranya mudah-mudahan segera menguatkan diri lagi, memegang Kristus, patuh kepada kehendak Bapa, tentu dengan bertobat, ya, untuk menjadi pilar-pilar kerajaan Allah di bumi. Well, I'm going to share my experience. Jadi lain kali, dan senang sekali, terima kasih buat para subscriber. Saya buat video bukan untuk mengekspos saya sebagai individu, tetapi demi kemuliaan nama Tuhan, agar berita tentang Kristus sampai kepada siapapun, sampai kepada orang-orang yang tidak percaya, bahkan menyangkal, bahkan membenci. Tuhan Yesus Kristus sudah berjanji menyertai kita hingga akhir zaman. Tuhan memberikan kesempatan bagi semuanya, bagi setiap umat Kristen, untuk ambil bagian dalam menyampaikan amanat agung dimanapun berada. Puji Tuhan. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kabar sukacita, karena bagaimana saya sangat bersukacita karena kembali lagi mengalami banyak hal yang dulunya 2013 sudah pernah saya alami. Dulu semua orang mencari Facebook saya dan meneror saya Facebook saya, dan beberapa hari ini hal itu kembali terjadi lagi karena pernyataan saya tentang orang Aceh yang murtad dan saya mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang lucunya dari semua tanggapan itu, kenapa tidak ada satupun orang yang bertanya apa benar yang dia omongin itu isinya Alkitab. Tidak ada, saudara. Saya selalu mencoba memberi pancingan-pancingan, dan saya lihat tidak ada satu orang pun yang akan berkata kenapa dia ikut Tuhan Yesus, apa yang dia omongin dia ini benar. Dan yang lucunya, kenapa tidak ada satu orang pun yang mencoba untuk membuka Alkitab. Kenapa harus takut dosa, sedangkan saudara merokok, minum alkohol, bahkan mungkin masih sering telat sholat, itu dosa, saudara. Tapi untuk buka Alkitab, ini Alkitab saya sudah sangat lusuh, saudara. Saudara, kenapa harus takut dengan buka Alkitab dan mencoba mencari tahu apa damai sejahtera yang si Dedi katakan itu, yang si Bang Fendi katakan itu, apa benar damai sejahtera itu mereka peroleh? Jika saudara berkata saya mengikuti Tuhan Yesus karena dibayar,
Saya mau katakan seperti ini. Siapapun yang bisa membuktikan saya mengikuti Tuhan Yesus digaji sebulan. Katakanlah saya ada yang gaji saya sebulan 2 juta aja. Dari hari pertama saya dibayar sampai dengan hari ini, uang itu akan saya berikan untuk saudara. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau memang saudara bisa buktikan, nggak apa-apa deh. Saya mau dibalikin ke Islam, nggak apa-apa. Saya siap kok dikembalikan ke Islam, kalau saudara bisa buktikan itu. Tapi lucunya, kalau saudara mau bilang halal darah dia, saya lupa saya bawa kartu PMI saya. Karena saya itu saudara, 3 bulan sekali, pasti donor darah. Jadi kalau ada yang bilang darah saya halal, nggak usah saudara ragukan lagi. 3 bulan sekali, saya pasti donor darah saudara. Jadi saudara jangan bilang darah saya halal, karena sudah banyak orang yang terima darah saya di kantor PMI. Dan jika saudara berkata, hal apa yang saya alami ketika saya masuk mengenal Yesus? Yang pertama, keraguan memang benar, karena bagaimanapun saya harus meragukan Yesus. Karena dari kecil tidak pernah diajarkan mengenai siapa itu Yesus, dan kenapa saya harus percaya kepada Yesus. Jadi hal yang pertama saya alami, ya jujur saya ragu. Sampai pada akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka artikel-artikel mengenai kekristenan. Waktu itu saya hampir setiap hari ke warnet. Karena zaman 2010 itu internet tidak sebagus sekarang, saudara. Jika saudara tahu, 2010 itu internet masih sangat tidak bagus, apalagi di daerah Aceh sana. Jadi ya andalan saya ke warnet. Di warnet saya membaca banyak artikel dan mencoba mempelajari banyak sekali artikel sampai pada suatu hari saya di 2013 saya menemukan satu artikel dan saya berpikir, ya ini cara Tuhan. Karena urusan Tuhan harus diselesaikan dengan Tuhan. Ini hutang dosanya dengan Tuhan, saudara. Melalui kakek buyut saya, yaitu Nabi Adam. Ya, saya harus merendah diri ketika saya tahu hal itu. Saya tidak boleh berkata, ya ini nggak masuk akal. Memang nggak masuk akal. Tapi jika saudara mau sedikit saja mengosongkan isi kepala saudara, kosongkan sedikit hati saudara, dan buka kembali. Biarkan Allah yang berbisik kepada saudara. Biarkan Allah yang memberikan saudara pengetahuan serta hikmahnya itu. Supaya apa? Saudara bisa merasakan kasih, damai, sejahtera seperti yang kami alami saat ini. Jika saudara berkata, hal apa yang saya dapatkan setelah saya mengikuti Tuhan Yesus, jujur secara materi pas-pasan. Saat ini saya punya seorang istri dan 2 orang anak. Kehidupan kami, puji Tuhan, tidak berkelebihan tapi pas-pasan. Pas-pasan dalam artian kata ya, hari ini saya mau makan, puji Tuhan cukup. Pas mau makan, pas ada, pas mau berobat, pas BPJS sudah dibayar, gitu-gitu aja kehidupan, pas-pasan. Kelimpahannya di mana, saudara? Kelimpahannya di hati saya, penuh dengan damai sejahtera. Jadi, kenapa masih bertahan dengan Kristus kalau tidak mendapatkan apa-apa? Karena persoalan iman, saudara, persoalan damai sejahtera, itu sulit untuk dijelaskan. Karena orang yang punya banyak uang pun belum tentu punya damai sejahtera di hati. Dan belum tentu juga tidurnya setenang saya, saudara. Namun ketika saya menerima Yesus, saya berpikir begini, saya sudah nggak peduli dengan kematian saya, saudara. Karena ketika hari pertama seorang pendeta memberikan saya Alkitab tahun 2013 di Medan, Sumatera Utara, ketika saya buka Alkitab, saya menemukan satu ayat di Filipi 1:21 yang saya baca itu langsung, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika saya baca ayat itu, ya ini kenapa ya dan tujuannya kemana? Dan ternyata 3 bulan setelah saya baca ayat itu, orang Aceh mengetahui kalau saya sudah masuk Kristen, dan inilah akibat yang saya alami sekarang. Saya harus keluar dari sekolah saya pas ketika saya kelas 3 SMA. Dan juga harus keluar dari rumah dari itu juga dengan bermodalkan satu baju kaos yang seperti ini, satu celana Levi's, satu celana dalam, dan satu HP. Udah, nggak bawa KTP, nggak bawa duit 1000 pun, bahkan sandal jepit pun nggak sempat pakai. Karena tiba-tiba di depan rumah sudah ramai dan banyak orang yang mengejar saya. Tapi puji Tuhan, penyertaan Allah dari hari itu sampai hari ini saya merasakan luar biasa sekali. Dan saya mengucap syukur kepada Allah yang memberi saya kelimpahan dalam iman. Sehingga saya bisa terus bertahan sampai hari ini. Dan upah mengikuti Tuhan Yesus, itu yang harus saya bayar. Banyak sekali yang harus saya bayar. Mulai dari dicaci maki, itu udah hal yang biasa, saudara. Dicaci maki itu seperti beberapa 2 hari ini, itu sudah jadi makanan pokok. Sama seperti saya makan nasi sehari 3 kali. Mungkin dicaci maki itu mulai dari orang pegang HP pagi hari, sampai dengan paketnya itu habis paket. Karena saya perhatikan, ini kebetulan ini saya juga masih pakai nomor Aceh, dan beberapa hari ini jadi saya terpaksa hidupin mode pesawat. Karena HP-nya terus berdering dan itu sangat mengganggu untuk ketenangan hati saya, karena saya mau banyak belajar di sini. Saat ini saya berada di ini tempatnya Habagat. Di sini ada beberapa buku yang sedang saya baca, dan puji Tuhan saya akan terus di sini, dan inilah iman saya, saudara. Bukan iman sekardus Indomie, apalagi berapapun duitnya itu. Nominal bisa dicari, tapi damai sejahtera dalam Tuhan. Saudara carikan itu dan berikan ke saya buktinya. Di mana bisa saudara dapatkan damai sejahtera kalau bukan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya hal ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kiranya kita boleh saling menghargai untuk persoalan iman. Karena persoalan iman itu persoalan damai sejahtera pribadi manusia.
Biarkan manusia itu menentukan keyakinannya masing-masing sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang. Suku apapun dia, biarkan saja. Karena hanya dengan demikian, hidup kita boleh damai sejahtera terus, tanpa harus memikirkan hal-hal yang apa yang diyakini oleh orang lain. Demikian hal yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalom semuanya, apa kabar? Banyak yang bertanya, oh ini toh Lucy Daiva, penyanyi dangdut, artis sinetron yang murtad. Ya, salam kenal. Kenapa sih kok kamu murtad? Apa ya murtad itu? Saya balik bertanya, apa sih murtad? Yang saya tahu, saya hanya mengenal Tuhan saya yang dulu saya tidak mengenal. Dulu saya hanya tahu Tuhan saya, tapi saya tidak mengenal Tuhan saya. Dulu saya hanya tahu Allah saya, tapi saya tidak mengenal Allah saya. Kalau sekarang saya jadi orang Kristen dan percaya Yesus, kembali lagi orang berkata, kenapa jadi orang Kristen? Jawabannya, saya nggak tahu. Loh, gak jelas kan? Bukan itu. Jawabannya, kenapa saya jadi orang Kristen? Karena bukan saya yang pilih Tuhan, tapi Tuhan Yesus yang pilih saya. Pasti ikut-ikutan? Tidak. Ikut-ikutan manusia tidak akan bertahan lama. Butuh waktu, hanya hitungan jari saja kalau kita ikut Tuhan karena manusia. Tapi saya ikut Tuhan karena campur tangan Tuhan atas hidup saya. Dan bagaimana sekarang sih rasanya? Rasanya sangat berbeda dengan saya dulu. Yang pasti menjadi orang Kristen, yang pasti menjadi pengikut Yesus, saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Saya jadi pribadi yang tahu arti apa itu Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan saya pencemburu. Saya tahu bahwa Tuhan saya hidup. Saya tahu bahwa Tuhan saya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Sabar, Maha segala-segalanya. Bagaimana tidak? Bertahun-tahun dikala Tuhan sudah memperkenalkan hidupnya kepada saya masih mau berjalan di jalan saya sendiri. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah hilang sabar untuk terus mendampingi saya. Dan saya percaya kalau saya diselamatkan Tuhan, karena Tuhan ingin banyak orang diselamatkan, seperti janjinya kepada saya. Jadi, kalau saya diselamatkan, Anda pun bisa diselamatkan. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih.